الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur. Syukur akan nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Imamil Muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga akan bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Para guru kami, hadirin hadirat yang hadir dan semua pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan seluruh yang bisa menjangkau suara kita ini, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan bersyukur bahwa Allah menurunkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika demikian kita membicarakan bahwa ayat yang pertama turun, ayat yang menghantarkan orang untuk membaca ayat-ayat Allah yang tersurat 6.666 6.236 ayat, dan ayat Allah yang tersirat yang ada dalam diri kita di alam semesta ini, maka itulah surah Al-Alaq 1-5. Kemudian jemaah rahmatullah, ayat yang kedua adalah diturunkan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan, menyampaikan dakwah kepada orang lain, mengajarkan orang yang belum tahu, menghantarkan orang kepada pengetahuan. Rabbaka fakabbir, besarkanlah nama Tuhan, karena kamu akan merasa bahagia dengan mengagungkan Tuhan sebagai pencipta. Jangan sampai lalaimu dengan makhluk, lupa kepada Sang Khalik yang menciptakan. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaian luarmu yang nampak dan pakaianmu yang tidak nampak. Bersihkanlah hatimu agar engkau bisa menikmati dunia ini. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini sebagai surah bi'atsatir rasul, diangkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ketiga adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah setelah engkau menyampaikan peringatan dan dakwah kepada orang lain. Bangunlah malam hari. Malam hari adalah jalan hidup orang-orang yang saleh. Jadi salatul laili da'batus salihin. Jadi bangun malam menghadap Allah, bermunajat di malam hari adalah jalan hidup orang-orang yang saleh. Sehebat apapun kita, kalau kita belum bermunajat kepadanya, belum bisa kita berhasil dalam dunia ini. Maka di sana ada membaca, ada menyampaikan dakwah. Jangan lupa engkau bermunajat kepada Tuhan, karena Allah lah yang lebih tahu apa dan bagaimana engkau menata
dan meniti kehidupan ini. Maka perintah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, bangunlah, salatlah pada malam hari, peringatan dan ajakan serta perintah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu kita sudah membaca, kita sudah menyampaikan kepada orang lain, jangan lupa kita bangun di malam hari sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikuatkan pada ayat yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah mengatakan dari sebahagian malam, wahai Muhammad, bangunlah engkau, bertahajudlah kamu, bangun dari tidur, salatlah engkau. Semoga Allah, dan pasti Allah akan menempatkan engkau di maqam mahmuda. Tempat yang mulia itu hanya dapat digapai dengan melaksanakan salat tahajud. InsyaAllah yang hadir pada subuh yang mulia ini mestilah sudah melaksanakan salat tahajud sebelum kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut oleh penulis bahwa wadzalika, ketika al-mudaththir dikatakan awwalul bi'tsah. Jadi mudaththir sebagai satu penjelasan tentang diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun muzammil adalah perintah untuk melaksanakan qiyamul lail dan perintah untuk mentartilkan Al-Quran. Karena orang kalau malam hari bangun biasanya panjang bacaannya. Ya, kalaupun tidak ayat yang panjang-panjang, mungkin juz amma. Karena bacaan pada malam hari, terutama orang ketika melaksanakan salat tahajud, sangatlah berkesan. Kesan itu yang tidak ada pada siang hari. Kesan. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu ketiga ayat ini. Maka jemaah rahmati Allah, kalau ditanya kapan mulai turunnya Al-Quran, maka di sana ada beberapa penjelasan. Yang pertama surah Al-Baqarah. Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Syahrul Ramadan, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran yang mulia kepada nabinya yang mulia, dan Allah pilihkan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jadi mulialah orang yang membacanya, mulialah orang yang membawanya, mulialah orang yang menghafalnya, mulia pula orang yang mengamalkannya. Bergabunglah seluruh kemuliaan, hatta satu huruf pun yang kita baca. Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun wa mim harfun wa likulli harfin 10 hasanat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap huruf 10 kebaikan. Bayangkan orang kalau baca satu halaman Al-Quran, berapa huruf dan berapa ratus ribu kebaikan dalam setiap bacaannya. Maka berbahagialah kita yang hidup bersama Al-Quran dan meninggal dengan Al-Quran, dan kemudian Al-Quran datang hari kiamat sebagai syafi'an li ashabi, datang untuk memberi syafaat kepada orang yang setia bersamanya. Itu jemaah rahmatullah yang pertama. Ayat yang berikutnya dalam surah Ad-Dukhan. Dukhan ayat 3 Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya. Nya itu apa? Al-Quran. Kenapa hanya nya? Karena Al-Quran walaupun disebut nya saja kita sudah paham, karena sesuatu yang agung. Walaupun tak disebut nama, kita akan tahu, oh ini maksudnya Al-Quran. Kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan, Lailatin
mubarakah. Pak, berkah itu apa? Berkah itu dari bahasa Arab, katanya al-barakatu min al-birkah. Jadi berkah itu dari kata al-birkah. Birkah maknanya apa? Kolam tempat penampungan air. Kolam tempat penampungan air. Apa hubungannya Pak dengan berkah? Setiap air yang sudah ada dalam kolam akan menjadi kebaikan bagi seluruh makhluk manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Maka air adalah sumber kehidupan. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kami menjadikan seluruh yang hidup dari air. Maka malam yang berkah, malam yang mengandung air bagi kehidupan. Yang membacanya akan hidup hatinya, yang mengamalkannya akan hidup kehidupannya, yang orang dalam keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah, karena malam itu malam yang penuh dengan air keberkahan. Nah, ini makna al-berkah. Al-berkah dari al-birkah. Kemudian dalam surah Al-Qadar, dalam surah Al-Qadar ayat 1 Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kami menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Qadar karena mulia malamnya. Qadar itu sempit waktunya. Qadar itu adalah ukuran yang Allah berikan. Qadar itu adalah satu keberkahan. Jadi jemaah rahmati Allah, semalam itu nilainya 1000 bulan. Malam apa itu? Malam turunnya Al-Quran. Waktunya sempit, faedahnya panjang. Waktunya singkat, hikmahnya luas. Itulah malam Al-Qadar. Berbahagialah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun mungkin usia kita tak sepanjang dengan umat masa lalu, tapi pahala kita sungguh panjangnya dengan malam Lailatul Qadar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memang satu riwayat mengatakan lebih dari 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 23 hari lamanya Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan dalam waktu yang lama? Agar manusia mudah untuk membacanya, mudah untuk menghafalnya, dan mudah untuk mengamalkannya. Maka ketika turunnya secara formal, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalimahnya inzal. Tapi ketika Al-Quran bicara tentang fungsinya sebagai hidayah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran secara tanzil. Jadi inzal sekaligus. Tapi ketika bicara tentang fungsi Al-Quran, Allah katakan wa nunazzil, kami tanzilkan. Maknanya turunnya berangsur-angsur. Untuk apa? Menjadi syifa, menjadi obat. Obat itu kalau diminum berangsur-angsur ya. Bukan langsung sekali, langsung 10 biji kan enggak. Nah, dia tanzil berangsur-angsur. Quran dibaca pelan-pelan. Ini menjadi obat. Obat. Sifat wa rahmatun lil mu'minin. Dan pelan-pelan itu bertahap itu apa? Menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu nikmatilah bacaan Al-Quran. Berbahagialah orang yang sudah bisa membacanya dan bisa menikmati
kandungan dan bacaan Al-Quran. Makin lama dibaca kok makin meneteskan air mata. Oh, ini orang yang sudah menikmati Al-Quran. Kan selama ini orang ini masih bisa sudah menikmati enaknya teh, kopi, kan gitu ya. Nah, kita sedikit lagi akan bisa menikmati bacaan Al-Quran. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat tentang bagaimana makna turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Sama'id Dunya. Itu dalam waktu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi itu yang sekaligus. Ya. Jadi pada malam itu semua malaikat turun menyaksikan, menghantarkan kemuliaan Al-Quran diturunkan ke Sama'id Dunya. Begitu agungnya Al-Quran, seluruh malaikat hadir menyaksikan, dan malam itu malam yang istimewa, ditentukan semua urusan untuk setahun yang akan datang. Ini malam Lailatul Qadar. Maka sebentar lagi kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, salah satunya malam Lailatul Qadar. Jemaah rahmati Allah, kata beliau, setelah itu bagaimana wahai Ibnu Abbas? Setelah itu yunazzalu ba'da dzalika mufarraqan. Setelah malam itu secara formal sekaligus, kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam waktu yang lama sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kejadian yang dibutuhkan oleh umat, agar Nabi bisa menjelaskan, agar umat dapat mengamalkan. Ini filosofi kita dalam memahami satu ilmu pengetahuan, mestilah berangsur-angsur, bertahap. Ya, jadi ini tadarruj. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kata beliau, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ila Baitul Izzati min Sama'id Dunya, ke Baitul Izzah dari Sama'id Dunya. Kemudian nazala mufassalan, kemudian Allah turunkan beransur-ansur bihasbil waqa'i, sesuai dengan peristiwa. Peristiwa ini Allah turunkan ini, ya. Peristiwa itu Allah turunkan ayat yang itu. Fi 23 sanah, dalam waktu 23 tahun. Ini lama, 2 dekade, 23 tahun, ya. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jangan kita bilang saya sudah lama kali belajar Al-Quran. Tidak pernah ada lama. Karena Al-Quran yang kita baca, sekali kita baca ada nikmatnya. Bacaan yang kedua lain lagi nikmatnya. Bacaan yang ketiga lain lagi pemahamannya. Jadi setiap kali kita baca seakan-akan Al-Quran itu berlapis. Orang kalau buka bawang itu ya, lapis satu, lapis dua, banyak kali. Kok enggak habis? Ya enggak habis-habis. Karena lapisan-lapisan itu beda lapisan, beda nikmat bacaan itu. Hanya yang tahu orang yang sudah bisa menikmatinya. Bagi orang yang belum menikmati kopi, semua kopi sama rasanya. Tapi orang yang sudah menikmati, lain kopi, lain pula rasanya. Inilah orang yang sudah menikmati indahnya Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Jemaah rahmatullah, ini pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, pendapat Asy-Sya'bi, namanya Asy-Sya'bi. Apa kata beliau? Kata beliau, anna awwala ma budi'a bihi al-wahyu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama kana fi syahri Ramadan fil lailah al-mubarakah. Maksudnya kata beliau, memang pertama sekali startnya itu adalah pada bulan Ramadan. Turun pertama sekali pada bulan Ramadan sebagai awal turunnya Al-Quran pada malam yang penuh berkah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi startnya itu. Kemudian Allah turunkan secara bertahap terus menerus sepanjang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sepanjang hidupnya Allah bimbing dengan Al-Quran. Ketika turunnya Al-Quran, itulah puncak dan puncak kebahagiaan. Walaupun berat beliau menerimanya, kadang-kadang walaupun musim dingin keluar keringatnya, tapi disitulah nikmat, karena turunnya wahyu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, maka jemaah rahmati Allah, sampai suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam sudah lama nak turun Al-Quran.
Sudah lama. Maka kata orang-orang yang tidak beriman, Muhammad tak lagi datang setannya. Maka Allah jawab, tidak. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى demi matahari sepenggalan naik. Wahai Muhammad, ma wada'a rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak pernah benci kepadamu. Bayangkan, Allah memberikan support dukungan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa saat, beberapa waktu tidak tunwahyu, tidak berarti Allah meninggalkan engkau, tidak wahai Muhammad. Ma wadda'aka, Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak pernah benci kepadamu. Betapa bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, inilah pendapat Asy-Sya'bi. Pertama awalnya pada bulan Ramadan, kemudian turun secara bertahap sekaligus, bertahap dan berangsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ada setelahnya. Ya, kata beliau, tiba'an Allah sallallahu alaihi wasallam baqiyata hayati, sepanjang hidupnya. Kalau Nabi turun ayat sepanjang hidupnya, maka bacalah Quran sepanjang kehidupan kita. Nah, kita baca, kalau tidak sanggup satu halaman, baca 2 halaman. Kadang-kadang orang kalau satu halaman, saya enggak baca 2 halaman. Lebih senang kalau banyak. Karena orang misalnya kalau dia sikit-sikit, lebih baik enggak usah baca yang banyak. Ya, jadi begitu. Bacalah Al-Quran dalam hidup kita, karena Quran akan datang bersama kita ketika kita meninggal, sampai kita nanti hari kiamat dia hadir untuk syafi'an li ashabi. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ayat menjelaskan, ini pendapat menjelaskan bagaimana Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang lain Allah mengatakan, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama. Yang kedua, dan kamu beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada hamba kami. Bayangkan, Allah menyebut beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman kepada Al-Quran. Yang Al-Quran itu Allah turunkan kepada hamba kami. Tak sebut namanya, Allah sebut gelarnya. Karena abdun adalah satu pemberian pemberian gelar yang sangat istimewa. Maka jemaah rahmatullah, Allah menyebut nama Nabi dalam Al-Quran dengan kata abdun. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena orang kalau disebut hamba Allah sudah paling tinggi martabatnya, tinggi sekali, karena dia sudah dianggap sebagai hamba yang hidupnya adalah mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa Ala, kepada hamba kami yaumal furqani, pada hari Furqan, hari bertemu 2 kelompok besar, yaitu pada perang Badar. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan karena peristiwa yang sama pada bulan tersebut. Itu awalnya turun. Oke Pak, bagaimana tentang akhirnya turun? Akhirnya turun ayat Al-Quran, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa akhirnya turun ayat Al-Quran adalah tentang ayat Ar-Riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
Surah Al-Baqarah ayat 278. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba itu jika kamu termasuk orang yang beriman. Takwa kepada Allah dan meninggalkan perbuatan riba itu penutup ayat, penutup wahyu. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah mengatakan turunnya ayat yang terakhir wahyu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini terakhir turun. Apa ayatnya? Takutlah kalian pada suatu hari. Hari maksudnya hari kiamat. Hari kiamat bagaimana? Hari kamu akan dikembalikan. Kamu mau kembali, mau tak kembali, kamu akan dikembalikan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah. Untuk apa? Tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Agar apa yang kamu kerjakan pada hari itu akan diberikan balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Yang baik akan baik balasannya, yang tak baik pula akan nampak balasannya. Kemudian tidak ada satupun orang yang terzalimi akan balasan itu, hatta sebiji zarrah pun akan nampak balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun kebaikan, mungkin kita pernah baca bismillah saja nampak, ya Allah bismillah dulu saya baca ya, nampak. Mungkin Allah nampak balasannya. Maka oleh karena itu sebutlah nama Allah walaupun hanya sekedar satu lafaz, Allah. Sudah nampak kebaikannya. Itu ayat surah Al-Baqarah ayat 281. Ada mengatakan itu. Ada mengatakan yang terakhir turun ayat tentang utang piutang. Ayat tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berutang maka tulislah. Nah, perintah ini di penghujung wahyu. Kalau kamu beriman maka tulislah. Maka tulis apa hukumnya? Ada makan sunnah. Nah, kalau kita nulis apapun transaksi tulislah, karena menulis itu akan menguatkan. Kita hamba banyak lupanya. Bagaimana kita ikat jangan lupa apa? Dengan menulis. Maka setelah kita berucap jangan lupa kita menulis, karena menulis adalah sunnah kehidupan. Kita hidup ini ditulis nggak? Ditulis oleh Allah. Semua gerak-gerik kita dari A sampai Z ditulis. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Ini kitab apa ini? Kok semua yang kita kerjakan ada ditulis semuanya? Nah, jadi ternyata salah satu sunnatullah itu apapun yang kita kerjakan semua tertulis. Maka hendaklah kita senang membaca dan senang menulis. Ikatlah bacaan itu dengan menulis, apalagi terhadap transaksi utang piutang, gadai menggadai dan seterusnya. Maka hendaklah kita menulisnya dengan baik. Maka ada mengatakan bahwa surah yang ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang utang dan menulisnya sebagai satu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan itu satu paket setelah Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Allah turunkan berikutnya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Lalu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, berurut. Yang harus menjadi catatan kita bahwa tertib di mushaf itu tentu bukan tertib an-nuzul. Turun dia
beda tertibnya dengan apa? Dengan apa yang ditulis dalam al-mushaf. Jadi oleh karena itu misalnya turunnya pertama surah Al-Alaq, tapi di mushaf pertama adalah surah Al-Fatihah. Jadi beda antara tertib dalam mushaf dengan tertibun nuzul. Kenapa demikian? Demikianlah ya, Nabi ketika membacanya kepada Jibril alaihi salam setiap Ramadan sesuai dengan tertib yang ada dalam al-mushaf. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa uraian tentang awalnya turunnya Al-Qur'an dan penghujung turunnya Al-Qur'an. Ada masih beberapa pendapat yang lain tentang ayat-ayat yang turun di penghujung Al-Qur'an nanti, termasuk al-yauma akmaltu lakum, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang berikutnya. Karena setiap kali kita bicara Al-Qur'an seolah-olah kita bicara tentang samudra yang tiada bertepi, tidak akan pernah habis. Kalau habis artinya bahasanya bertepi, ini enggak, tiada bertepi. Jadi pembahasannya tidak akan pernah habis, karena Allah mengatakan law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dia kata lautan ini menjadi tinta, menulis isi kandungan Al-Quran, kering itu lautan, tidak akan pernah habis. Maka Al-Quran adalah kekayaan yang luar biasa. Maka ketika kita membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, kita menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Demikian, dan terima kasih. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطان الغيب أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب والحضرة سلطانها الغيب الله لا نبي الله